Sebentar lagi kita akan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini masih ada aja profesor doktor di kampus bilang Nabi mimpi. Ya, kawannya Dr. Thohir. Apa kata Imam Tahawi? Wal mi'raju haqqun. Mi'raj itu hak. Apa arti mi'raj? Diangkat. Wa qad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqazah ila as-sama. Nabi diisrakan, dimi'rajkan dengan dirinya langsung dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Kalau mimpi untuk apa Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi? Kata 'abdihi menunjukkan syakhsihi, dirinya langsung. Kalau mimpi, saya juga pernah mimpi. Saya pernah mimpi bertemu Allah. Apa bedanya dengan Nabi? Apakah saya jadi Nabi? Kan enggak. Maka harus beda antara kita dan Nabi. Nabi usriya wa urija bi syakhsihi fil yaqazah, dalam keadaan sadar. Ya. Summa ila haitsu syaa Allah minal ula wa akramahu Allah bima syaa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau ke tempat yang lebih tinggi lagi dan memuliakannya sesukanya. Wa auha ilaihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a fa sallallahu alaihi fil akhirati wal ula. Lalu Allah wahyukan kepadanya apa yang dia mewahyukan. Yang Allah wahyukan di sana adalah surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah menjadi rukun salat. Itulah alasan Imam Syafi'i mengatakan, walaupun imam sudah baca, kita juga mesti baca. Hadis Sahih Bukhari riwayat Abu Hurairah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kecuali orang yang membaca Ummul Kitab. Lalu beliau mengatakan, Al-Fatihah itu adalah dialog antara hamba dengan Allah, dan itu tidak dapat diwakilkan kepada imam. Walaupun kita cuma dapat 2 ayat cukup, imam sudah ruku, kita cukupkan. Ya, jadi yang bermazhab Syafi'i, benar-benar Syafi'i, coba amalkan setelah imam waladdallin amin kita baca surah Al-Fatihah, iktikadkan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah surat, satu-satunya surat turunnya di Arsy. Tapi dalam ulumul Quran tidak ada istilah arsyiyah. Yang ada cuma hadari, safari, laili, nahari, makki, madani. Seharusnya ini disebut arsy, turunnya di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kemudian turun lagi waktu di bumi, maka dia arsyiyun, ardiyun, madaniyun. Boleh juga disebut madani. Ya, bahkan dikatakan juga turun waktu di Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti dia pernah turun di Arsy. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah fuadnya Rasulullah berbohong terhadap apa yang dia lihat. Nabi melihat alam malakut, alam malaikat, alam jabarut, alam ruh-ruh suci, lalu alam yang lain lagi yang hanya beliau dan Allah lah yang tahu. Ya, yang dikunci dalam Al-Quran dengan lafaz qaba qausaini au adna. Dekatnya beliau dengan Allah seperti dekatnya 2 busur. Dan keliru ahli tafsir yang mengatakan yang dilihatnya Jibril. Nah, Jibril sudah di bawah. Jibril sudah bersama Nabi dari bumi sampai ke langit ke-7, sampai ke Lauh Mahfuz. Setelah Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril tidak ada hak untuk naik ke Arsy Allah. Sedangkan ini pertemuan di Arsy. Maka aneh jika ada di tafsir mengatakan ini ru'yatu Jibril, melihat Jibril. Walaupun sekelas imam-imam hebat, kita boleh kritisi itu, karena ilmu terkumpul semuanya sekarang di akhir zaman. Kita boleh mengkritisi imam siapa saja, tapi dengan adab. Jangan sok-sokan. Apa itu Syafi'i? Jangan gitu, ya. Kita bisa begini karena Imam Syafi'i. Kita kritisi tapi pakai adab, ya. Begitu dulu ulama kita mengkritisi. Dan kami di kampus, benar nggak Ustadz, ya, Buya?
Kita di kampus diajar mengkritik, benar nggak? Kamu beda dengan siapa? Apa kritikmu? Kamu sama dengan siapa? Apa hujahmu? Kita diajar begitu di kampus. Jadilah disertasi, jadilah tesis, jadilah skripsi, jadilah sebuah makalah. Lah kok ada sekarang kelompok dikritik, imamnya nggak boleh. Tapi imam kita dia kritik. Suka-suka kau lah ya, kata orang Medan ya. Ini baru 2 hari saya di sini, saya udah bisa panggil kau.